Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala mamarid duhuri wal ayyam. Alhamdulillah, kita sudah berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan. Mari kita mengenang akan peristiwa paling bersejarah dalam sejarah umat manusia, yaitu peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bulan ini adalah bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, penutup risalah nabi-nabi sebelumnya. Kandungannya mencakup dan menyentuh berbagai aspek tata nilai kehidupan umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan untuk dapat menjadi pedoman bagi semua bangsa. Sebagai sabda yang langsung diturunkan dari langit dengan membawa pesona yang begitu mengagumkan, fenomena Al-Quran telah mengundang reaksi umat manusia sepanjang zaman. Ada yang menjunjung tinggi setinggi langit dan juga ada yang menistakannya begitu keji. Dan awal kemunculannya saja Al-Quran sudah dianggap sihir bagi para penentang Muhammad SAW. Al-Quran turun di tengah kehancuran akhlak, problem sosial politik, ekonomi masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Maka kehadiran Al-Quran disebut-sebut juga sebagai revolusi besar umat dalam sejarah. Sebagai risalah terakhir, penyempurna dari risalah nabi-nabi sebelumnya. Ajarannya mencakup berbagai aspek kehidupan, menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Di dalamnya berisi kisah-kisah sejarah, falsafah hidup, berbagai hikmah, kemuliaan, keteladanan, dan pesan-pesan moral luhur dan maha agung. Dan kehadiran Al-Quran menjadi pijakan dari bangunan peradaban yang amat mengesankan dari awal kemunculannya sampai kita rasakan saat ini. Masalahnya sekarang, masihkah kita bersama Al-Quran? Al-Quran telah melahirkan generasi Qurani pada awal-awal perkembangan Islam. Manakala negeri-negeri Islam pada saat itu menjadi rujukan bagi negeri di seluruh dunia dari berbagai segi, baik dari kemajuan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta kemapanan dalam ekonominya. Di samping itu juga Islam banyak melahirkan tokoh ilmuwan ternama dunia dari berbagai bidangnya. Hal itu disebabkan karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai spirit dan pedoman hidup mereka. Dan saat ini kita merasakan hidup dalam karut-marut negeri Islam beserta hancurnya bangunan peradaban, budaya, serta moral pemeluknya. Maka harus jujur kita akui bahwa kita sudah semakin jauh dari tuntunan Al-Quran. Para pemuda sekarang jauh mengenal Al-Quran. Para pemuda-pemudi sekarang lebih mengutamakan bacaan-bacaan, novel-novel, film-film Korea daripada Al-Quran. Dan hal itu sebenarnya telah disyaratkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan ayat 30 mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjura. Menurut Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan mahjura adalah antara lain bahwa umat tidak tekun mendengarnya. Umat tidak mengindahkan halal dan haramnya walau Al-Quran itu dipercaya dan dibaca.
umat tidak menjadikannya Al-Quran sebagai rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut usuluddin, prinsip-prinsip ajaran agama dan rinciannya. Dan juga antara lain dalam pemahaman mahjuro tidak berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah yang menurunkan Al-Quran. Para hadirin, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, karena itu penting sekali kita memahami tentang sejarah dan pandangan tentang Al-Quran ini. Kita harus mengenal bagaimana konsep nuzulul Quran, bagaimana kita mengambil hikmah dari nuzulul Quran. Seorang orientalis barat yang bernama Gibb pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dalam 1500 tahun ini yang telah memainkan alat bernada nyaring yang sedemikian nyaring dan indah serta sedemikian luas getaran jiwa yang diakibatkannya seperti yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah barangkali salah satu bukti keagungan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad 14 abad yang silam. Al-Quran memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh mukjizat yang lain yang hanya bisa dinikmati dan disaksikan pada zamannya saja. Sejak pertama kali diturunkan Al-Quran telah mampu merubah arah dan paradigma peradaban umat manusia dari kesesatan menuju kebenaran dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hal ini merupakan salah satu pengaruh ajaran dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Tepatnya saat beliau Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan ke bumi dan tidak sama dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan hanya satu kali dan sifatnya langsung selesai. Namun Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada saat itu untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat masyarakat pada saat itu. Al-Quran diturunkan atau nuzulul Quran membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk menguatkan rasa cinta hati Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi agar selalu merasa senang setiap kali turunnya ayat Al-Quran. Di samping itu, Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur agar supaya para sahabat lebih mudah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan terlebih dahulu. Al-Quran diturunkan ada kalanya mempunyai sebab atau asbabun nuzul, seperti ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menjawab sebuah pertanyaan dari permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat Nabi ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Namun ada juga ayat Al-Quran yang diturunkan tetapi tidak mempunyai asbabun nuzul, seperti ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menceritakan umat-umat Nabi terdahulu atau menjelaskan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di hari nanti. Seperti ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surga, neraka, ataupun ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kejadian hari kiamat nanti. Ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu diturunkan tidak mempunyai asbabun nuzul. Ayat Al-Quran seperti itu diturunkan oleh Allah dimaksudkan untuk memberikan hidayah kepada umat manusia agar mau mengambil hikmah dari semua kejadian yang diceritakan oleh Al-Quran. Terutama ayat Al-Quran yang menceritakan tentang azab, musibah, dan bencana dari Allah yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu yang merupakan akibat dari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan,
Sehingga kita semuanya mau kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah, untuk tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah sebanyak 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Isi kandungannya dibagi menjadi 3 bagian. Sebagian dari isi Al-Quran menjelaskan tentang sifat wajib Allah. Sebagian yang lain, isi kandungan Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum syariat Islam, dan sebagian diantaranya menceritakan tentang kejadian dan perilaku umat Nabi terdahulu, baik umat yang beriman kepada Allah ataupun umat yang ingkar kepadanya. Ada sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Kalamullah secara tinjauan ilmu tauhid adalah sesuatu yang tidak ada huruf dan tidak ada suaranya. Ma laisa biharfin wala sautin. Tapi kenapa Al-Quran yang merupakan kalamullah ternyata ada huruf dan ada suaranya bila dibaca? Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa kalamullah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalamullah sebangsa sifat yang maha terdahulu yang melekat pada zatnya Allah. Kalamullah yang seperti itu yang tidak ada huruf dan suaranya. Ada kalamullah sebangsa lafaz yang diturunkan kepada para nabi atau rasul. Kalamullah yang seperti ini yang ada huruf dan suaranya, seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Para mahasiswa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah turunnya Al-Quran. Perbedaan pendapat dari para ulama tentang kapan Al-Quran itu diturunkan. Saya akan menjelaskan 3 pendapat mengenai peristiwa nuzulul Quran tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan adalah berdasarkan pada surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'ani, yang artinya yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan. Keterangan kata Furqan ialah pemisah antara yang hak dan batil. Yang dimaksud dengan hari Al-Furqan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya 2 pasukan di peperangan Badar pada hari Jum'ah tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebagian musafirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan pada hari permulaan turunnya Al-Quranul Karim, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Hal itu diperkuat oleh hadis yang diperkuat oleh pendapat dari Imam Tabrani dalam tafsirnya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Al-Furqanu yaumal taqal jam'ani li sab'i asyrata min syahri Ramadan, yakni bahwa adalah malam Furqan, hari bertemunya 2 pasukan, yaitu pada 17 Ramadan. Pendapat yang kedua, para ulama berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan, adalah berdasarkan keterangan yang terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan bahwa Allah memuji bulan Ramadan dan memilihnya di antara bulan-bulan yang lain untuk menurunkan Al-Quran yang agung di dalamnya. Dan sebagaimana Allah mengkhususkan dengan hal yang demikian, maka hadis meriwayatkan bahwa Ramadan adalah bulan di mana kitab ilahiyah diturunkan di dalamnya atas para nabi. Pendapat itu bermula dari Imam Ahmad bin Hanbal berkata, yang mana diriwayatkan dari Wasiqan bil Aqsa, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam Ramadan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil pada 13 Ramadan,
Allah menurunkan Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan. Pendapat yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Dan ada pula yang mengatakan tanggal 19 Ramadan. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Izzuddin Ali ibnu Al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil pada juz 1 halaman 646. Beliau berkata bahwa turunnya wahyu atas beliau Rasulullah SAW adalah pada hari Senin tanpa ada perbedaan. Mereka berbeda Senin kapan terjadinya hal itu. Abu Kilabah berkata Allah menurunkan Al-Furqan atas Nabi SAW pada tanggal 18 Ramadan, yang lain berkata pada tanggal 19 Ramadan. Para mahasiswa yang dirahmati Allah dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah perbedaan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah hal yang penting, hanya sesuatu yang patut untuk kita ketahui. Yang penting bukanlah tanggal berapa nuzul Quran atau turunnya Al-Quran, karena ada berbeda pendapat ulama. Yang penting, yang paling penting adalah bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran di bulan yang disebut juga Syahrul Quran ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu ada pembeda antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat di atas, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kewajiban yang kedua adalah membaca Al-Quran tilawah. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat biasa menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, dan banyak yang khatam lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran merupakan perintahnya. Warattilil Qur'ana tartila, dan surah Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Kewajiban yang ketiga adalah mentadabburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran, sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Dalam surah Muhammad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Kewajiban yang keempat kita adalah menghafalkan Al-Quran. Al-Quranlah yang kita baca saat sholat, yakni surah Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafal Al-Quran sesuai kemampuan yang ideal adalah menghafal Al-Quran seluruhnya lengkap 30 juz. Tetapi itu tidak wajib. Kita menghafalkan Al-Quran dalam hal-hal yang dibebankan kepada kita di dalam menunaikan kewajiban dalam melaksanakan sholat. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qurannya. Semakin banyak ia hafal Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya di surga. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzalaka inda akhir ayati taqarruha. Akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat nanti,
Bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu bergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Yang kelima, kewajiban yang harus kita lakukan adalah mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintah Al-Quran kita lakukan, apa yang dilarang dalam Al-Quran kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kewajiban yang keenam adalah mendakwahkan dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwakan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kewajiban yang ketujuh adalah memperjuangkannya dan membelanya. Kita juga berkewajiban memperjuangkan membela Al-Quran. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membela jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan pembelaan kita, namun membela Al-Quran Allah akan membela dan menolong kita sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat 7. Kewajiban kita yang ke-8 adalah menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi. Kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 208. Para mahasiswa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita melaksanakan kewajiban bagaimana interaksi kita di dalam Al-Quran. Terakhir, Al-Quran hendaknya menjadi daya dorong kita, sumber motivasi dan pengawal kita dalam melangkah mengarungi kehidupan yang fana ini. Allah menyebut di dalam ayat kaitan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kita harus memaknai nuzulul Quran pada bulan Ramadan ini penuh berkah adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber informasi dan motivasi, obat penguat jiwa, penyebar kasih sayang, landasan menata peradaban dunia, serta bacaan kegemaran kita sehari-hari. Seperti ayat Al-Quran yang menyebut dalam sebuah ayat, wa nunazzilu manil qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidudz zalimina illa khazara wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dengan berangsur-angsur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaiknya Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian juga.
Makna lainnya bahwa Ramadan adalah bulan tadarus Al-Quran, bermakna mendidik kita dan keluarga kita agar selalu menyuarakan bacaan Al-Quran di rumah kita sepanjang harinya. Jangan jadikan rumah kita sepi dari ayat-ayat sucinya sepanjang hari-hari Ramadan, sepanjang malam-malam Ramadan. Dengan hikmah nuzulul Quran, marilah kita menjadikan isinya benar-benar sebagai pedoman kehidupan yang mampu mengangkat manusia dari kegelapan, kebodohan, keterbelakangan, dan kemunduran. Al-Quran yang mampu mendorong kemajuan peradaban, menebarkan kasih sayang dan perdamaian. Cahaya Al-Quran yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang manfaat, nilai-nilai budaya yang penuh persaudaraan, serta hubungan antara bangsa yang penuh dengan cinta. Sehingga cahaya Al-Quran itu dapat menerangi dunia yang sebagian besar tengah dilanda kegelapan petunjuk, pertikaian berdaya, hingga persaingan tanpa peri kemanusiaan. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim." Yang artinya, Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Surah Al-Hadid ayat 9. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirul Quran menjelaskan bahwa ayat supaya dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya artinya mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan jahil, kebodohan, kekafiran, dan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan kebenaran menuju kepada cahaya petunjuk, keyakinan, dan iman. Imam Al-Qurtubi memaknakan sebagai mengeluarkan dari zulumat, yaitu syirik dan kekafiran, kepada iman kepada Allah. Dalam hal kebodohan misalnya terjadi kerusakan alam, bencana, kebobrokan, moral, kriminalitas, pergaulan bebas, itu akibat jauh dari Al-Quran, kan? Akibat nilai-nilai petunjuk Al-Quran tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Karenanya dengan selalu bersama Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini, dan itu menjadi pesan nuzulul Quran, maka marilah kita mentadabburinya, mentadarusinya, dan mentadabburinya, sehingga akan senantiasa berinteraksi dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, dengan hal itu akan mampu memberikan spirit, inspirasi, dan motivasi dalam kehidupan. Disinilah Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat dan rahmat bagi manusia dan alam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari nuzulul Quran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi spirit motivasi untuk kita semuanya agar kita berinteraksi secara intens dengan Al-Quranul Karim dan mendapatkan rahmat dan maghfirah di dalam baca Al-Quran itu di bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah waridhah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.